Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9. Nama saya Diki Martin, dari kelas 11 IPA 2, absen 6. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurniawan dari kelas 11 IPA 2, absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Prananda dari kelas 11 IPA 2, absen 17. Perkenalkan, nama saya Ridho Arya Nugraha dari kelas 11 IPA 2, absen 21. Perkenalkan, nama saya Vito Andriansyah, saya dari kelas 11 IPA 2, saya absen 26. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Palembang terhadap bangsa Inggris. Raffles merasa bahwa karena Palembang adalah bekas daerah kekuasaan Belanda, maka secara otomatis Palembang adalah wilayah kekuasaan Inggris juga ketika Belanda menyerah kepada Inggris. Karena itu, Raffles mengirim 3 orang utusan dipimpin oleh Richard Phillips ke Palembang untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Pada tanggal 14 September 1811, terjadi sebuah peristiwa pembumihangusan dan pembantaian di loji Sungai Alur. Saat itu Belanda menuduh Inggris yang memprovokasi Palembang agar mengusir Belanda. Sebaliknya, Inggris berupaya cuci tangan dan menuduh bahwa Sultan Mahmud Badarudin II yang berinisiatif untuk melakukannya. Setelah itu, Raffles menjadi semakin terpojok dengan adanya peristiwa loji Sungai Alur. Namun dia masih berharap dapat berunding dengan Sultan Palembang dan mendapatkan Bangka sebagai kompensasinya. Harapan tersebut tentu saja ditolak oleh Sultan Palembang, dan hal ini berakibat Inggris mengirimkan sebuah armada perangnya di bawah pimpinan Gillespie untuk menghukum Sultan. Nah, Raffles akhirnya memilih mengkhianati janjinya tersebut. Dia mengirim ekspedisi perang di tahun 1812 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie. Sebulan kemudian, sampailah ekspedisi tersebut di Sungai Musi. Sultan Badarudin juga sudah bersiap-siap menghadapi gempuran tersebut. Dibangunnya pertahanan di setiap lokasi yang strategis. Disiapkan pula juga rakit yang dilengkapi meriam dan perahu bersenjata api. Pasukan Sultan Badarudin juga membuat rakit-rakit yang memuat minyak yang mudah terbakar. Nah, rakit-rakit ini rencananya akan diarahkan untuk ditabrakan ke kapal Inggris. Ada 242 meriam juga disiapkan di benteng Palembang untuk menghadapi pertempuran ini. Kesultanan Palembang akhirnya jatuh ke tangan Inggris hanya dalam hitungan seminggu, karena pertahanan di Pulau Borang sudah jebol tanpa perlawanan yang berarti. Ternyata adik Sultan yang bernama Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin telah menjadi komandan yang pengecut bagi pasukannya di pulau strategis ini. Mengetahui itu, Sultan Badarudin segera meninggalkan keraton Palembang dengan membawa seluruh tanda kebesaran kesultanannya, lalu mempersiapkan perlawanan gerilya terhadap Inggris. Pada tanggal 26 April 1812, bendera Inggris sudah berkibar di atas benteng Palembang. 14 Mei 1812, Najamuddin diangkat oleh Robert Gillespie atas nama Inggris sebagai Sultan Palembang, menggantikan kakaknya. Tambang timah di Pulau Bangka dan Belitung pun akhirnya diserahkan oleh Sultan boneka ini kepada Inggris. Menyusul keberhasilan ekspedisi ini, Robert Gillespie ditarik pulang ke Batavia untuk digantikan oleh Kapten John Meares menjadi residen Palembang. Pertengahan Agustus 1812, Meares memimpin pasukannya untuk menyerbu pertahanan gerilya Sultan Badarudin di Buaya Langu, hulu Sungai Musi. Dalam pertempuran tersebut, Meares mengalami luka parah yang berujung pada kematiannya di sebuah rumah sakit di Muntok. Meares lalu digantikan oleh Mayor William Robinson. Tampaknya dia tidak cocok dengan Sultan Najamuddin yang dinilai menjadi sultan yang lemah dan tidak dihargai oleh rakyat Palembang.
Dia sebenarnya juga tidak setuju dengan keputusan Raffles mengangkat sang sultan tersebut. Juga kebiasaan Raffles yang suka mengumbar janji. Juga pembiaran yang dilakukan Raffles pada peristiwa pembantaian pasukan Belanda. Karena itu, atas inisiatifnya sendiri, Robinson mengirim seorang perwira didampingi penerjemah untuk bernegosiasi dengan Sultan Badarudin. Misi gagal. Pada akhirnya Robinson datang sendiri menemui Sultan Badarudin di Muara Rawas pada tanggal 19 Juni 1813 dan misinya berhasil. Sultan Badarudin mau kembali ke Palembang untuk kembali menjadi sultan menggantikan adiknya Najamuddin. Sementara dia mengizinkan Inggris untuk meneruskan konsesi timahnya di Pulau Bangka dan Belitung. Demikianlah akhirnya tanggal 13 Juli 1813, Sultan Badarudin kembali menghuni istananya atau keraton besar di Palembang, sementara Najamuddin bertempat tinggal di keraton lamanya. Raffles tersinggung berat dengan keputusan si Robinson dengan dalih tidak meminta pendapatnya lebih dahulu. Akhirnya perjanjian Robinson dengan Sultan Badarudin dibatalkan sepihak. Robinson lalu dipecat dan ditangkap dengan alasan menerima suap dari Sultan Badarudin. Pada tanggal 4 Agustus 1813, armada Inggris dipimpin Mayor William Colebrook tiba di Palembang untuk menurunkan Sultan Badarudin dari tahtanya kembali untuk digantikan oleh Sultan Najamuddin. Uang yang dikatakan uang suap untuk Robinson dikembalikan pihak Inggris ke Sultan Badarudin, lengkap dengan bunganya. 21 Agustus 1813, Sultan Najamuddin kembali menduduki tahtanya di Keraton Besar. Pada 1814, Napoleon kalah. Sesuai Traktat London yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814, Belanda kembali berkuasa di Nusantara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.